Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana lil Islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu ala nabiyil ummiyil ladzi da'ana ila dinil malikil alam wa ala alihi wa ashabihi salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ala mamarid duhuri wal ayyam. لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلا من أهوال يوم الزحام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله سيد الأنام وإذا كنت فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا توبة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita syukur pada Allah di hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini kita berkumpul bersama untuk melaksanakan ibadah Jum'ah yang pada hari ini waktu zuhur jatuh pada jam 12 kurang 7 menit atau jam 12 jam 11 lewat 5 menit. Itu menurut hitungan waktu Indonesia bagian Barat yang titik nolnya diambil dari Greenwich, Inggris. Sementara menurut waktu hakiki, waktu untuk Indonesia bagian Bogor, bagian Jawa Tengah, bagian Jawa Timur, seluruh bagian-bagian di dunia, di sana ada waktu hakiki yang dihitung dari garis tengah langit yang disebut dengan sebutan ekuator atau merfas, ketinggian matahari berjalan pada hari itu. Maka disebut dengan sebutan hitungan istiwa atau hitungan hakiki. Secara hitungan hakiki di kota Bogor, waktu duhur jatuh pada jam 12 lewat 4 menit. Jadi waktu atau selisih waktu antara waktu wibi istiwa pada hari ini 11 menit. 11 menit. Jadi wibi mendahului waktu istiwa, mendahului waktu hakiki. Jadi sekarang sudah zuhur, iya, karena sudah melintas mizwalah, matahari sudah melintas dari sebelah barat ke sebelah timur, maka disempurnakan dengan 4 menit, itulah waktu zuhur. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masjid adalah tempat yang teramat sangat mulia, sehingga masuk ke masjid lantas melangkahkan kaki kanannya. Setelah masuk ke masjid, langkah kaki kanannya disertai dengan niat i'tikafnya, lalu melaksanakan ibadah tahiyat awal masjid, disebut tahiyatul masjid. Maka orang itu pulang dari masjid akan mengambil satu pahala. Pahala terbesar yang dia ambil, pertama masuk kaki kanannya. Setelah masuk kaki kanannya melaksanakan niat i'tikafnya. Sekalipun dia masuk ke masjid hanya nunduk-nunduk saja, bahkan tidur-tiduran masuk masjidnya, tapi setelah melangkahkan kaki kanannya dan menawaitukan beriktikaf di masjidnya, pulangnya mereka akan Allah hitung langkah sejak dia berangkat dari pintu rumahnya masuk ke masjid, pulang dari masjid dihitung dengan niat iktikafnya dan dihitung dengan kaki kanannya. Sekalipun masuk masjidnya tidak baca Quran, tidak bertasbih, tidak bersalawat, kata Allah tetap kamu mendapatkan pahala minimal 4 pahala dia bawa setelah pulang dari masjid ini. Maka jangan lalai dan jangan lupa, i'tikaf itu tidak hanya ada di Ramadan. Di Ramadan itu ada di dan kapan saja, kemana kita pergi bertemu dengan masjid, jangan sampai lalai dan lupa. Langkahkan kaki kanannya lalu berucap nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi. Itu hanya orang yang masuk masjid dan berniat i'tikaf. Lalu bagaimana kalau orang yang membangun masjid?
masjid sebengah ini bergotong royong, bekerja sama, bergandengan tangan, lantas akan seperti apa pahalanya karena mengundang jamaah yang masuk ke masjid dan beriktikaf di masjid, sementara masyarakat di sini, warga di sini mewadahi semuanya membangun satu masjid untuk orang bisa beriktikaf di masjid. Jangan ditanya seperti apa pahalanya, jangan ditanya, karena masjid ini nanti akan jadi pesawat untuk mengantarkan kita nyebrang dari alam mahsyar ke surganya. Setelah sampai nanti, maka jariah kita, amal sedekah kita yang telah diinfakkan, dijariahkan ke masjid ini, nanti Allah akan bangunkan hotel termegah di surga. Sehingga kalau kita masuk dari pintu kamar ke pintu yang satu, di pintu yang lain, kita harus melewati batas waktu 100 tahun. Saking hotel untuk orang yang pernah membantu, menyisihkan rezekinya untuk membangun masjid. Mudah-mudahan di masjid sempat selesai dengan kebersamaan, dengan kesatuan. Sekalipun beragam kita di sini, insya Allah kalau aku dan kompak, masjid ini akan segera tuntas dan selesai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan telah kita lewati. Yang begitu ketat Ramadan itu, sampai-sampai kita gak boleh makan, gak boleh minum. Waduh, kita minum saja gak bisa, ketat Ramadan itu, minum pun gak boleh. Berapa hari, 1 bulan penuh kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Apa itu puasa? Kalau dalam bahasa orang-orang yang suka melaksanakan tirakat, puasa itu tidak lebih dari sebuah riyadhah. Puasa kalau dilaksanakan oleh orang-orang kejawet disebut dengan sebutan semedi. Puasa kalau dipakai oleh orang-orang yang bermujahadah dengan Allah, melepaskan dari kehidupan duniawi, disebut dengan sebutan khalwat. Puasa juga disebut dengan sebutan saum. Untuk apa? Untuk meningkatkan ibadah dan kedekatan kita sama Allah. Tidak hanya untuk berhaus-hausan yang begitu ketat dan berlapar-laparan yang begitu ketat. Yang paling penting hasil dari ibadah puasa itu uiddat lil muttaqin, untuk kita bertambah takwa dan bertambah baik, bertambah dekat sama Allah. Seperti ayatnya itu, hudan, untuk bertambah-tambah kita meraih hidayah dari Allah, lil muttaqin, dan kita supaya menjadi orang-orang yang lebih takwa kepada Allah. Hasil dari ibadah puasa itu, konklusi logisnya, natijahnya adalah untuk menjadikan manusia-manusia menjadi orang-orang yang bertakwa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan puasa. Ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Allah angkat jadi duta perantara antara Khalik dengan makhluk, berkholwat. Berapa hari kholwatnya? Berpindah-pindah bulan, berpindah-pindah waktu. Kadang-kadang naik ke Jabal Nur 3 hari, kadang-kadang berkholwat di Jabal Nur 1 minggu, kadang-kadang berkholwat di Jabal Nur 20 hari. Bahkan di hari-hari terakhir sebelum langit penuh dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pengangkatan Nabi Muhammad, itu Rasulullah bertirakat selama 40 hari 40 malam. Mungkin kita kenal dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Siapa Nabi Musa? Satu-satunya Nabi yang pernah bermukalamah dengan Allah di Jabal Turi Sina. Tapi jangan salah, sebelum Nabi Musa diundang oleh Allah secara hormat, Nabi Musa disuruh bertapa berata, berpuasa sama Allah. Berapa hari Nabi Musa berpuasanya? Itu 40 hari 40 malam. Mungkin sebagian dari jemaah di sini ada yang kenal dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani, seorang wali Allah yang selama hampir 24 tahun tidak pernah tahu rasanya asin, selama 24 tahun tidak pernah tahu rasanya bagaimana habisnya gula, yang selama 40 tahun tidak pernah bermukalamah, bertukar suara dengan orang-orang sakit sekelilingnya. Dia diangkat oleh Allah, disipatan dengan sifat yang teramat sangat mulia, disebut dengan waliyun min auliya ilahi ta'ala. Itu akibat dari apa? Akibat dari puasa, akibat dari tapa berata yang dilaksanakan oleh wali-walinya Allah. Mungkin kita ingat dengan kupu-kupu. Apa itu kupu-kupu? Makhluk hidup yang indah yang bisa terbang.
Apa langsung itu jadi kupu-kupu? Oh tidak, dia harus melewati rangkaian-rangkaian perjalanan sebelum dia bisa terbang dan indah. Dia harus melewati kepompong dulu. Apa itu kepompong? Tirakatnya untuk terbang. Apa itu kepompong? Riaduhnya untuk dia bisa mengepak-ngepak mega merjan. Setelah 15 hari 15 malam itu ulat menjadi kepompong, lalu dibukalah kepompongnya, maka dikasihlah dia sayap-sayap untuk meraih bisa terbang. Tidak mungkin ada kupu-kupu bisa terbang tanpa meraih, tanpa melaksanakan tirakat yang disebut dengan sebutan kepompong. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada punya yang gelarnya dokter, di sini ada yang punya gelarnya profesor, ada insinyur, ada dokter, ada profesor, ada yang gelar lain-lain di sana. Itu tidak didapatkan dengan mudah. Tidak, saya pastikan itu didapatkan dengan susah payah, dengan perjuangan. Itu susah payah dan perjuangan adalah tirakat untuk meraih cita-cita, untuk meraih harapan. Tidak mungkin tanpa diuji, tanpa hambatan dan tanpa perjuangan. Maka kesimpulan dari bulan Ramadan yang mulia itu, masuknya kita ke dalam bulan Syawal, maka kita harus menghasilkan lil muttaqin. Masuk pada bulan Syawal, sebetulnya Syawal itu adalah awal haji. Saya ingatkan, Ramadan itu mengumpulkan rangkaian rukun Islam. 90% rukun Islam itu ada di bulan Ramadan. Hanya satu yang tidak ada. Kita masuk bulan Ramadan, di Ramadan ada sholat, ya. Sementara sholat itu bagian dari rukun Islam. Di Ramadan ada? Ada. Di Ramadan ada syahadat? Ada. Tidak mungkin kita sah dinyatakan sholatnya kalau tanpa bersyahadat. Di Ramadan ada syahadat. Di Ramadan ada zakat? Ada. Kapan itu sunnahnya melaksanakan zakat di bulan Ramadan? Sejak awal Ramadan, tanggal 1 di sana sudah ada sunnah untuk menunaikan zakat. Itu ada di bulan Ramadan. Puasa ada? Iya, memang kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Yang 90% itu ada di bulan Ramadan. Hanya satu yang tidak ada. Apa itu? Ibadah haji. Karena haji memerlukan tempat, haji memerlukan waktu yang khusus, maka haji keluar dari bulan Ramadan, tapi masuk langsung setelah awal bulan Syawal. Benar, rukun itu ada di Ramadan, haji langsung nempel, menyatu dengan Ramadan. Maka untuk kita melaksanakan ibadah haji, di dalam rukun haji, di sana ada mikot. Mikotnya terbagi dua. Satu ada mikot zamani, kedua ada mikot makani. Mikot zamani adanya setelah terjadi pergantian awal Syawal dan akhir bulan Ramadan. Setiap kita memasuki awal Syawal, tanggal 1 bulan Syawal, itulah awal mikot yang disebut dengan mikot zamani, mikot zaman untuk melaksanakan ibadah baik haji kiran, haji tamattu atau haji ifrad. Itu sudah bisa dilaksanakan sejak awal tanggal 1 bulan Syawal, sejak perpindahan tanggal Ramadan berakhir masuk pada bulan Syawal. Itu yang disebut dengan mikot zamani. Maka kata ulama-ulama, kalau kamu membaca takbir di bulan Idul Fitri, yang bergema takbirnya harus berbanding dengan takbir-takbir yang lain, karena di sanalah kita harus mengagungkan asma Allah. Walau karihal kafirun, sekalipun orang-orang kafir membencinya, orang-orang munafik membencinya, tetap kita harus mengagungkan asma Allah. Di malam apa? Di malam takbir. Jalan-jalan harus penuh dengan takbir, di rumah, di tengah rumah, di dapur, dimanapun kita pergi. Bacaan yang paling hebat di malam takbir adalah membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bukan berarti baca Yasin nggak baik, baca Waqiah nggak baik, baca Tabarok nggak baik, bukan. Tapi di tempat mengagungkan asmanya Allah yang disebut dengan takbir. Pertanyaannya, takbir yang kita banggakan, takbir yang kita agungkan, bahkan orang berani berjam-jam untuk balik ke keluarganya masing-masing di malam takbir itu. Ada yang pulang ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, hampir ke seluruh Indonesia. Mereka berani berkorban apapun. Untuk apa? Untuk mengagungkan hari raya Idul Fitri itu. Apakah kita tahu bahwa takbir yang ada di lebaran Idul Fitri itu adalah takbir kiasi, takbir saduran, takbir fotokopi, takbir plagiat yang diambil dari takbirnya lebaran Idul Adha. Jadi
efeknya kecil. Maka Idul Adha disebut dengan sebutan Idul Akbar. Idul Adha cek orang Cianjur sok disebutkan hari raya Rayagung Akbar. Kenapa besar dan akbar? Sampai-sampai untuk membaca takbir yang ada di Idul Fitri pun itu harus memotokopi, menyadur atau mengkiaskan kepada takbir yang dibacakan oleh keluarga besar Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Hadirin, jadi Idul Adha itu awalnya Idul Lebaran Haji itu terjadi pada sejak tanggal 1 bulan Syawal. Habis Ramadan masuk mikot zamani. Untuk apa? Untuk menyempurnakan rukun Islam yang terakhir yang disebut ibadah haji. Maka setelah habis semua rukun Islam bisa dilaksanakan di bulan Ramadan, maka kita sempurnakan hajinya sejak awal bulan Syawal. Sejak Syawal kita sudah bisa melaksanakan mikot yang disebut dengan mikotnya mikot zamani. Apa alasannya? Alasannya karena rukun Islam belum sempurna di bulan Ramadan, karena baru 4 rukun yang masuk. Sementara yang terakhir yang disebut ibadah haji bisa masuk setelah masuk bulan Syawal yang diawali dengan sebutan mikot zamani. Ibadah haji yang pernah dilaksanakan oleh keluarga besar Nabi Ibrahim atau Bram kata orang lain. Kita Nabi Ibrahim yang punya anaknya 2 yang terkenal dengan sebutan Samuel atau Nabi Ismail. Dia lahir dari ibu yang bernama Hajar. Orang mana? Orang Afrika. Orang mana dia? Orang Somalia. Dia budak dari keluarga besar Nabi Ibrahim setelah menikah dengan seorang perempuan yang teramat sangat santrik yang disebut Siti Syarah. Siti Syarah orang Mesopotamia. Sementara Nabi Ibrahim orang negeri Ur yang ada di Babylon. Maka menikahlah dengan 2 istri. Yang pertama bernama Syarah, yang kedua itu bernama Hajar. Ibadah haji itu napaktilas 80%. Ibadah haji itu napaktilas pekerjaan yang pernah dilaksanakan oleh keluarga besar Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, lantas diabadikan oleh Nabi Muhammad dan diwariskan menjadi rukun Islam dari agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wassalam. Jadi rangkaian Ramadan dan rangkaian bulan Syawal, bulan Hafid, bulan haji itu rangkaian lengkap rukun Islam yang 5. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Usikum ibadallah wa yabittaqallahu faqad fazal muttaqun wa husukum wa iyaya ala ta'atillahi wa ta'ati rasuli fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Wastaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ladzina qamu bihifdzi syari'ah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله سيد المشفعين يوم القيامة. اتقوا الله حق التقوى وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات. ربنا آتنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك السميع العليم. Inna Allah ya'muru bil adli wa ihsani wa qurba wa yanha 'anil munkari wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la tazakun yazidkum was'al min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.